Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wilda Elvira Azahra dari Prodi Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris semester 1, Reguler Plus. Dan saya akan menjelaskan tentang materi-materi penting yang sudah saya rangkum dalam PowerPoint ini dengan judul Konsep Tayamum dalam Ajaran Islam. Pengertian tayamum. Secara etimologi, tayamum berarti sengaja, ataupun secara terminologi adalah sengaja menggunakan debu yang suci untuk mengusap muka, telapak tangan, dan konteks beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayamum menurut bahasa sama dengan al-qasdu yang berarti menuju atau menyengaja. Menurut pengertian syarat tayamum adalah menyengaja atau menggunakan tanah untuk menyapu dua tangan dan wajah dengan niat agar dapat mengerjakan sholat dan sepertinya. Secara umum, tayamum pengganti wudhu atau mandi sebagai ruksa atau keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan atau uzur, yaitu karena sakit, karena dalam keadaan perjalanan, dan karena tidak adanya air. Dasar hukum tayamum. Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan tayamum yaitu 1. Dalam Al-Quran ayat QS An-Nisa 43 yang berbunyi, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Dan QS Al-Maidah ayat 6. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Hadis tentang tayamum. Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma anfatalla min salatihi iza birajulin mu'tazili lamma yusalli ma al-qaumi qala ma mana'aka fulinu an tusalli ma'al qaumi qala asbatni janabatun wala ma aqala alaika bisoyidi fa innahu yakfiko, yang artinya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika selesai dari sholat ternyata menemui seseorang yang menyendiri tidak sholat bersama orang-orang. Beliau bersabda, apa yang mencegah kamu wahai fulan untuk sholat bersama orang-orang? Dia menjawab, aku terkena junub dan tidak ada air. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendak kamu menggunakan syait tayamum karena itu mencukupkan kamu.
Syarat-syarat dalam tayamum. Pertama, sudah masuk waktu sholat, maksudnya tayamum disyariatkan untuk orang yang terpaksa. Sebelum masuk waktu sholat, ia belum terpaksa sebab sholat belum wajib atasnya ketika itu. Kedua, sudah diusahakan mencari air tetapi tidak dapat sedangkan waktu sholat sudah masuk. Kita disuruh bertayamum bila tidak ada air setelah dicari dan yakin tidak ada, kecuali orang sakit yang tidak diperbolehkan memakai air, maka tidak menjadi syarat baginya. Ketiga, dengan tanah yang suci dan berdebu. Yang keempat, menghilangkan najis. Maksud sebelum bertayamum itu hendaknya harus bersih dan bersih dari najis. Fardu dan rukun tayamum. Adapun yang menjadi fardu dan rukun tayamum yaitu membaca niat. Adapun niatnya nawaitu tayamum li istibahati sholati fardun lillahi ta'ala. Artinya saya niat tayamum untuk melaksanakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Mengusap wajah, mengusap kedua tangan sampai siku dan tertib dan urut. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Hilang akal karena mabuk dan gila, bersentuhan antara laki-laki dan perempuan, keluarnya sesuatu dari dua pintu salah satunya baik itu zat maupun angin, hilangnya uzur yang dapat memperbolehkan tayamum, murtad maupun menggunakan air setelah tidak dapat menggunakan air. Orang yang bertayamum karena hadas besar menjadi akan kembali ke hadas besar. Sunnah tayamum. Berikut 3 sunnah tayamum secara lengkap yaitu membaca basmalah. Berikut bacaan basmalah Arab, Latin, dan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Mendahulukan anggota yang kanan daripada anggota yang kiri. Saat mengusap anggota tayamum, disunahkan mengusap anggota tayamum yang kanan terlebih dahulu dengan tangan kiri. Menipiskan debu. Tidak perlu menipiskan debu yang tebal, namun cukup dengan debu yang tipis. Mengusap dengan debu berbeda dengan mengusap dengan air pada gerakan wudhu. Pada gerakan tayamum, usapan hanya cukup dengan menyapu, bukan dengan mengoles debu ke anggota tayamum. Meskipun tidak wajib dikerjakan karena bukan fardu tayamum, namun sunnah tayamum bernilai pahala sehingga lebih dianjurkan. Tata cara bertayamum. Siapkan atau temukan debu yang bersih atau tanah berdebu. Menghadap kiblat, kemudian usapkan basmalah sambil meletakkan kedua telapak tangan pada debu dengan posisi jari-jari dirapatkan. Usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah disertai dengan membaca niat dalam hati. Letakkan kembali telapak tangan pada debu sambil jari-jari direnggangkan, sambil cincin pada jari dilepaskan untuk sementara. Tempelkan telapak tangan kiri pada punggung tangan, sekiranya ujung-ujung jari dari salah satu tangan tidak melebihi ujung jari telunjuk dari tangan lainnya. Usapkan telapak tangan kiri ke punggung lengan kanan sampai ke siku, lalu balikkan telapak tangan ke kiri lengan kanan dan usapkan hingga pergelangan. Usapkan bagian jempol kiri ke jempol kanan dan lakukan hal yang sama pada bagian kirinya. Di tahapan ini, pertemuan kedua telapak tangan dan usap-usap di antara jari-jarinya. Kesimpulan, tayamum merupakan cara bersuci umat Islam sebagai pengganti wudhu dalam membersihkan hadas kecil dan hadas besar. Tayamum ini biasanya dilakukan ketika ingin sholat namun tidak ada air.
Secara istilah, tayamum artinya mengusap wajah dan tangan menggunakan debu yang bersih. Tayamum ini juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran pada firman Allah di ayat Al-Maidah di surat Al-Maidah ayat 6. Tayamum memiliki cara tersendiri untuk membuat tubuh menjadi suci dari hadas besar dan hadas kecil. Caranya mirip seperti wudhu, namun hanya mengusap bagian wajah dan tangan saja. Tayamum juga hanya menggunakan debu dan tanah berdebu yang bersih. Setelah melakukan tayamum juga ada doanya tersendiri. Kalian dianjurkan untuk membaca bersuci setelah tayamum. Dalam praktiknya, tayamum memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipastikan sebelum melakukannya. Kalian harus memastikan bahwa daerah kalian benar-benar tidak ada air, dan jika ada, pastikan dalam mendapatkan itu sangat sulit. Bagi kalian yang sakit dan tidak bisa terkena air juga diperbolehkan untuk tayamum. Dalam perjalanan jauh pun kalian juga boleh tayamum. Hal yang paling penting adalah debu untuk bertayamum harus bersih dan najis. Tayamum memiliki rukun dan sunahnya. Rukun dalam tayamum seperti membaca niat, mengusap wajah, mengusap tangan sampai siku, dan melakukan dengan tertib. Lalu sunnah tayamum seperti membaca basmalah, mendahulukan bagian kanan daripada kiri, dan juga menipiskan debu. Ada hal yang diperhatikan setelah tayamum, yaitu hal yang dapat membatalkan tayamum. Hal tersebut meliputi menemukan air, bisa menggunakan air, murtad, hilangnya akal atau gila, tidur, buang air kecil, buang air besar, kentut, dan juga haid. Sekian penjelasan saya tentang tayamum menurut ajaran Islam. Semoga penjelasan saya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.